Beri tepuk tangan yang meriah buat master trainer kita, Bapak Edi Darmoyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Indonesia, sebuah negeri dengan untaian 17.000 pulaunya di atas hamparan yang luasnya mencapai 1,3% dari wilayah bumi, merupakan negeri makmur yang memiliki keindahan alam, kesuburan, dan kekayaan alam yang melimpah baik di darat maupun lautnya. Indonesia kita memiliki pesisir terpanjang di dunia, yakni sepanjang 81.000 km atau 14% dari seluruh pesisir di dunia, dengan potensi kandungan ikannya 6,2 juta ton per tahun, setara dengan 74 triliun per tahun.
memiliki hutan tropis terbesar di Asia Pasifik, yakni seluas 115 juta hektar, yang kaya akan ragam flora faunanya sebanyak 447 spesies dan 225 diantaranya hanya ada di Indonesia. Terdapat lebih dari 400 spesies Dipterocrab, yaitu jenis kayu paling berharga di Asia Tenggara, 25.000 spesies tumbuhan berbunga, 515 spesies hewan mamalia liar, atau sebanyak 12% dari spesies mamalia yang ada di dunia. Terkaya akan kupu-kupu swallowtail dengan 121 spesies. Ketiga, dunia terkaya akan reptil, yaitu lebih dari 600 spesies. Keempat, terkaya akan burung, yaitu 1.519 spesies atau 17% dari populasi dunia. Nomor 5 dunia untuk amfibi, yaitu 270 spesies atau 16% dari populasi dunia. Kemudian terdapat 447 spesies akan palem dan banyak lagi. Belum lagi kekayaan bahan tambang seperti emas di Papua yang termasuk terbesar di dunia. Indonesia mempunyai cadangan minyak sebesar 97 miliar barel dengan produksi 1,2 juta barel per hari. Seharusnya membuat negeri yang sering disebut dengan jamrut khatulistiwa, laksana negeri dongeng ini semakin sejahtera dan makmur. Hadirin sekalian, baru saja kita melihat indahnya negeri ini. Baru saja kita melihat tayangan tentang indahnya Indonesia. Maka kita seharusnya bersyukur kepada Allah. Karena kita adalah umat yang dipilih untuk hidup di atas negeri ini. Lalu kita bertanya di dalam hati kita, untuk apa Allah menghadirkan kita di negeri ini, di zaman ini? Mengapa Allah menghidupkan kita di saat-saat seperti hari ini? Mengapa bukan di masa lalu? Atau mungkin mengapa tidak di masa depan? Negeri yang indah, negeri yang kaya, hari ini memiliki banyak cerita. Negeri yang konon, jika semua kekayaan ini dikelola dengan baik, maka seluruh anak di negeri ini tidak ada yang jatuh miskin. Tapi kita lihat hari ini, negeri kita seolah-olah hari ini sedang terbelenggu. Negeri ini seolah-olah sedang tak berdaya. 26,3 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. 7,8 juta pengangguran. 76.000 anak putus sekolah. 2,3 juta per tahun terjadi aborsi di negeri ini. Padahal di negeri ini mayoritas umatnya adalah umat yang menyembah Allah. Pornografi, seks sebelum nikah marak di mana-mana. Ada apa di negeri ini? Apa yang sedang terjadi di negeri kita? Hutang luar negeri kita mencapai 8 juta triliun lebih.
korupsi tumbuh. Lalu di mana umat yang konon adalah umat yang terbaik itu? Di mana mereka? Maka kita perlu bertanya, ketika Allah berfirman, engkaulah umat yang terbaik, dihadirkan di negeri ini, sudahkah kita menjadi yang terbaik itu? Maka di hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita perlu merenung, untuk apa kira-kira kita hadir di sini? Apakah kita menjadi bagian yang turut merusak negeri ini? Atau kita menjadi bagian yang turut memperbaiki negeri ini? Maka mari kita membuat sebuah perenungan. Dan sekarang saya minta Anda untuk mengeluarkan sebuah kertas. Lanjut Mas, slide. Anda tulis kalimat doa kita sebelum kita melanjutkan acara kita. Ya Allah Tuhanku, berikan aku petunjuk-Mu agar aku mampu menjadi hamba-Mu yang melakukan perbaikan di negeri ini melalui titik 2. Ya Allah Tuhanku, berikan aku petunjuk-Mu agar aku mampu menjadi hamba-Mu yang melakukan perbaikan di negeri ini. Melalui titik 2 ada isi, melalui peran Anda secara pribadi, di keluarga boleh, di persyarikatan juga boleh, di bisnis, silahkan. Tulis, dengar suara hati kita yang muncul, dan jadikan itu doa kita. Saya beri waktu 2 menit. Tentu kita tidak rela negeri yang indah ini semakin lama semakin lemah. Dan kita punya pilihan untuk berperan melalui kemampuan kita. Sepuluh detik lagi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang saya minta Anda tunjukkan doa Anda dengan teman di samping kanan dan teman kirinya. Minta didoakan. Amin, amin, amin. Silakan, gantian. Silakan. Sebentar. Oke, ya Pak. Sebentar. Yang Anda tulis itu sesuatu yang hina atau mulia?
Yang kalau Anda baca, Anda senang atau sedih? Nah, kita harus membagikan energi kebahagiaan itu kepada sahabat kita. Dan yang membaca tolong diaminkan. Silakan sekarang, 2 menit. Silakan, bergantian. Amin, amin. Sudah Pak, bergantian, sudah ya. Ya Allah. Lalu sekarang silakan tanda tangani tulisan teman Anda ya. Tanda tangani. Amin. Masya Allah. Iya, amin ya. Boleh, tulis nama boleh, tulis nomor rekening juga boleh ya. Siapa tahu dapat transferan. Oke, Bapak sekalian, apa kabar semuanya hari ini? Siapa di antara Anda yang berharap negeri ini semakin kuat? Angkat tangannya, katakan saya. Siapa di antara Anda yang tidak rela negeri ini diinjak-injak oleh orang asing? Katakan saya. Maka hari ini kita berkumpul di sini. Allah yang Maha Besar telah memilih Anda untuk hidup di negeri ini, maka kita harus punya peran. Dan peran itu mau kita tata ulang, kita perkuat, kita pertajam melalui ini namanya pengajian ya Pak ya. Nyuwun sewu, tapi pengajiannya sifatnya motivasional. Ya, ada senamnya, nanti ada gamenya, dan ada hadiah menarik dari PDM sudah disiapkan ya. Dan nanti ada acara buka bersama. Di acara buka bersama biasanya acara intinya adalah ya buka bersama. Kajian, training itu hanya selingan. Kajian itu hanya pengantar buka bersama. Nah, tetapi walaupun ini hanya selingan, tolong hadirkan hati dan pikiran kita. Karena siapa tahu Allah akan mengirimkan ilham. Siap ya? Di dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah pernah menyampaikan sebuah pesan begini. Bahwa di dalam sebuah majelis ilmu, Allah seringkali mengirimkan cahaya ilmu masuk ke dalam dada manusia yang hadir di majelis ilmu. Tapi saat itu juga Allah menarik cahaya ilmu itu dari dada sang hamba. Karena Allah masih melihat sang hamba itu belum siap duduk dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena di hatinya masih ada perasaan was-was, khawatir. Ada perasaan marah, benci, dendam. Sehingga Allah bisa jadi menilai hamba ini belum siap untuk menerima cahaya ilmu. Maka banyak orang ikut kajian, ikut seminar, ikut pelatihan, kok hidupnya nggak berubah. Karena bisa jadi dia dapat ilmunya tapi tidak mendapat cahaya ilmu itu. Sehingga ilmu itu tidak bisa menerangi persoalan yang ada di dekatnya. Nah, hari ini yuk kita tata hati kita. Semua orang pasti punya masalah, betul ya? Nah, konon yang tidak ada masalah itu hanya pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa padahal nebusnya juga masalah itu kan. Oh iya. Nah, kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita hadir sepenuh hati agar kita mendapatkan ilmu dan cahayanya yang bermanfaat. Siap? Halo. Gini, kalau saya menyapa halo dijawab dengan labaik. Labaik itu jawaban orang-orang yang merindukan datang ke Baitullah. Saya doakan yang menjawab labaik dimudahkan datang berkali-kali betul Allah. Halo. Dan kalau saya menyapa hai, tolong dijawab amin. Hai. Halo, halo, hai. Oke, labaik, amin. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar step by step. Bukan hanya mendengar, tapi kita harus mengamalkan. Islam itu adalah ajaran yang menyatukan antara ucapan, hati, dan tindakan. Ketika kita takbiratul ihram, gimana?
Allahu Akbar gitu aja? Tidak. Allahu Akbar. Betul? Artinya Allah itu menginginkan umatnya itu harus bisa menunjukkan antara ucapan, hati dan gerakan dalam satu nafas. Maka tadi Anda diminta untuk senam. Itu senam intifada. Merupakan dukungan kita terhadap perjuangan Palestina. Dan Anda tadi senamnya alhamdulillah kompak. Yang tidak kompak itu kalau ada yang ke kanan malah petuan ke kiri gitu ya. Ya tidak apa-apa. Tapi ini tadi untuk menyemangatkan kita bersama. Dan mudah-mudahan kita step by step akan belajar sampai nanti di ujungnya. Siap ya? Siap, oke. Lanjut Mas. Maka inilah mengapa kami hadir dengan UTHB. Kami punya prinsip yang sederhana. Prinsipnya begini, lebih baik menyalakan lilin-lilin kecil daripada terus mencaci kegelapan. Yuk coba diulang lagi, lebih baik. Mungkin hari ini Indonesia sedang mendung. Mungkin hari ini negeri kita sedang bersedih. Mungkin hari ini banyak persoalan di negeri kita. Menurut saya Pak Prabowo itu sekarang orang yang paling stres di dunia. Berat banget ya kan. Ya. Tetapi kita memilih untuk menyalakan lilin-lilin yang akan tercerahkan dengan pengetahuannya dan dia bisa menerangi sekitarnya. Betul? Bagaimana caranya? Yuk kita hidupkan hal-hal yang penting dalam diri kita. UTHB adalah pembelajaran praktis, The Powerful Spiritual Transformation Program yang dirancang untuk meledakkan potensi fitrah manusia sehingga kaum muslimin mampu menemukan panggilan terdalam yang menyadarkan dan menggerakkan mereka untuk selalu bersikap, berpikir dan berkarya yang terbaik di semua profesi kehidupan serta mampu mewujudkan mimpi-mimpi besar mereka demi kebangkitan kembali peradaban Islam. Tolong diaminkan dong. Siapa yang tidak ingin Islam bangkit kembali? Betul? Kita semua ingin. Bahkan kalau kita tidak bisa menyaksikan di masa-masa itu hadir, kita berharap anak cucu kita yang akan melihatnya. Betul ya? Nah, maka kaderisasi harus terus dilakukan. Lanjut Mas. Dan ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Kita ini sedang belajar tholabul ilmi, maka ada cahaya yang harus kita tebarkan. Tadi sudah saya sampaikan ya tentang orang yang mau belajar itu bagaikan lampu yang terus bercahaya dibandingkan mereka yang tidak mau belajar itu ilmu lampunya seperti padam. Coba lihat kanan kirinya, ya lihat. Ya. Ada enggak yang tersenyum? Ada. Ada enggak yang terlihat bahagia? Nah, itu ciri-ciri orang yang kena cahaya ilmu. Tapi ada enggak yang MCC? Mencucu. Nah itu tolong ditepuk-tepuk, eling ya. Ya. Oh bisa jadi dia Pak lemes karena tadi malam, wah ngelbur sampai malam ya karena puasa ya. Oke, baik. Ini yang pertama, yuk kita belajar agar kita bisa menjadi lampu yang bercahaya. Pak Edi, tapi saya punya masalah berat. Gini, kita ikuti dulu, nanti akan ada ilham yang turun. Dan tolong dicatat, karena kadang-kadang ilham itu hanya sekilas. Kadang-kadang sekilas. Maka harus dicatat, ini penting nih, agar tidak hilang. Halo? Oh, kok. Jadi puasa itu loadingnya lama. Ya kan? Jadi maklum, jadi tidak adanya makanan itu membuat otak itu agak seret sedikit. Maka begitu disebutkan halo, loading dulu. Ya kan? Nah, lah baiknya rodok lupa. Nah, maka logika itu membutuhkan logistik, Bu ya. Ini penting sekali. Tanpa logistik, logika tidak jalan. Gitu ya. Maka saya ini mendapat amanah yang sangat berat di jam-jam seperti ini, luar biasa. Tapi Masya Allah, di depan para pejuang gak ada masalah. Siap? Halo? Hai? Oke, sip ya. Oke.